Proyek pembangunan pengaman Pantai Hili, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang dalam tender dimenangkan pengusaha wanita dari Sumatera Utara yang akrab dipanggil Ibu Kiki dengan bendera PT Macasa Valentino Perkasa. Secara de facto atau fakta lapangan, menurut sumber dari kalangan kontraktor, pekerjaan fisiknya dialihkan kepada pengusaha asal mana? Bengkulu Selatan, juga seorang wanita yang akrab disapa Ibu Yeyen. Sebagai bukti, meski secara de jure atau secara formal hukum pelaksana pekerjaan pembangunan pengaman Pantai Hili adalah PT Macasa Valentino Perkasa, tetapi seluruh kegiatan pekerjaan fisiknya berada dalam kendali Ibu Yeyen melalui pelaksana lapangannya bernama Ivan. Ibu Kiki sendiri jarang datang ke lokasi, bahkan bisa dikatakan sangat jarang sekali, ungkap sumber yang meminta tidak disebutkan namanya dengan alasan sungkan, karena profesi dia juga adalah kontraktor. Terpisah, ketika wartawan Metro Update TV berusaha menemui Ibu Kiki di lokasi proyek untuk konfirmasi. Orang bernama Ivan yang terakhir diketahui adalah pelaksana lapangan Ibu Yeyen, dengan tegas mengatakan bahwa proyek pengaman Pantai Hili bukan lagi urusan Ibu Kiki. Urusan proyek bukan urusan Ibu Kiki, kata Ivan dengan nada bicara terkesan arogan. Sementara berdasarkan hasil pantauan wartawan Metro Update TV, para pekerja di proyek pembangunan pengaman Pantai Hili milik Balai Wilayah Sungai atau BWSS 7 Bengkulu, tidak seorang pun yang dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri. Sebagaimana ketentuan Permenaker Trans nomor per 08/Men/7 Rumawi /2020 tentang alat pelindung diri, Pasal 2 Ayat 1 menegaskan, pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja. Ayat 2, alat pelindung diri sebagaimana dimaksud Ayat 1 harus sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI atau standar yang berlaku. Ayat 3, alat pelindung diri sebagaimana dimaksud Ayat 1 wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Pasal 5, pengusaha wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 9, pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di lain pihak, balok beton baik yang sudah dipasang maupun belum terlihat dominan retak-retak, bahkan ada di antaranya yang pecah. Selain ada indikasi adukan semennya menggunakan ukuran satu banyak, material pasirnya juga diduga bersampur tanah. Tim juga menemukan coran tahap pertama tidak menggunakan material batu pecah split melainkan koral. Menurut orang yang mengaku pengawas dari BWSS 7, Ricky, bahwa usia balok coran sudah mencukupi 14 hari. Terkait retak dan pecahnya balok coran karena saat pemasangan terkena tekanan alat berat. Yang sompel dan retak nanti saat finishing kita perbaiki, jelas Ricky. Di tempat berbeda, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, yang juga pernah menjabat Sekretaris Gapeknas dan Manajer LPJK Daerah Provinsi Bengkulu, ketika diminta tanggapan tentang pengalihan pekerjaan fisik pembangunan pengaman Pantai Hili dari Ibu Kiki ke Ibu Yeyen, berpendapat bahwa selain harus dicari tahu dulu status formal Ibu Yeyen apakah sebagai penerima pengalihan seluruh item pekerjaan atau hanya subkon atau subkontraktor. Jika sebagai penerima pengalihan seluruh item pekerjaan, dengan kata lain termasuk item pekerjaan utama, maka secara formal status Ibu Yeyen harus sebagai direktur atau kuasa direktur PT Macasa Valentino Perkasa. Jika dia hanya sebagai subkon, jelas menyalahi, karena item pekerjaan utama tidak boleh dialihkan kepada subkon siapapun orangnya, termasuk Ibu Yeyen, kata Hairudin MDK. Menjawab pertanyaan tentang para pekerja tidak dilengkapi alat pelindung diri, dengan tegas Hairudin MDK mengatakan, salah besar karena perusahaan wajib memberikan secara cuma-cuma. Di proyek pemerintah, alat pelindung diri adalah item pekerjaan dengan nama manajemen dan keselamatan kerja yang ada dananya. Sama seperti item pekerjaan lain di setiap paket proyek pemerintah.
Jika item manajemen dan keselamatan kerja tidak dibelanjakan sekecil apapun angkanya, maka itu dapat dikategorikan korupsi. Tambah dia, wartawan Metro Update TV, Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan.